Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Akbar bersama anggota lainnya yaitu Bintang Ayu Permatasari dan juga Muhammad Iqbal Makatita. Pada analisis isu global kali ini kami mencoba mempresentasikan proxy war pada konsumerisme. Nah, kemudian saya lanjut ke analisis pentahelix. Di sini ada governance. Itu pemerintah mungkin saat ini melihat konsumerisme dari sisi positifnya saja. Karena apa? Karena dengan banyaknya kegiatan ekonomi, dengan gairah masyarakat yang senang berbelanja, maka akan banyak pula pajak yang menjadi pendapatan negara yang bisa didapatkan lebih banyak. Nah, kemudian dari akademisi, isu konsumerisme sudah mulai muncul meskipun sedikit, dan mungkin karena skup konsumerisme itu adalah di tipe-tipe masyarakat perkotaan, jadi mungkin ini belum menyebar luas ke semua akademisi, dan mungkin ini dipandang sebagai hal yang biasa. Dan dari segi bisnis, tentu konsumerisme merupakan sumber pemasukan yang baik gitu ya bagi ekonomi, karena dari sini kita bisa melihat dampak positif konsumerisme, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan kesempatan-kesempatan baru untuk orang menjual barangnya atau misalnya yang lain-lainnya. Dan dari segi community, jadi dampak dari konsumerisme ini sudah mulai muncul, di mana untuk masyarakat yang memang sudah tidak mampu mengendalikan diri dari sifat konsumerismenya, mereka memberanikan diri untuk meminjam secara online, dan mereka tidak mampu membayar, dan akhirnya mereka terjerat pinjol, dan hal tersebut akhirnya membuat mereka merasa dirugikan karena proses penagihannya juga itu sangat-sangat tidak etis. Dan dari terakhir yaitu media di sini berperan ganda, karena secara pemasukan mereka bisa mendapatkan pemasukan dari iklan-iklan. Nah, di mana produk-produk yang mungkin akan menjadi sasaran bagi penganut konsumerisme itu akan lebih mudah dipasarkan dan sampai kepada mereka. Nah, di sisi yang lain juga media juga memberitakan tentang dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari konsumerisme. Salah satunya adalah pinjaman online dan juga lain-lainnya. Kemudian kami menganalisis konsumerisme berdasarkan urgency, seriousness, dan growth, USG analysis. Nah, jadi kami memberikan nilai 4 pada urgency karena 4 berarti mendesak, gawat, dan ada dampaknya. Karena secara dampak sudah muncul, dan secara sikap juga mungkin di perkotaan sudah muncul pula, dan menurut kami ini sangat mendesak untuk segera disosialisasikan terhadap bahayanya dan bagaimana kita harus bersikap. Seriousness mendapatkan poin 4, sama juga mendesak, gawat, dan dampak. Dan ini akan menjadi masalah serius karena apa? Karena dari konsumerisme kita akan menjadi bangsa yang egois, hedonis, individualis, dan tidak Pancasilais. Karena apa? Karena ya itu tadi poin-poin yang sudah disebutkan. Dan growth ini kami beri nilai 5 karena apa? Sangat mendesak, gawat, dan berdampak. Karena apa? Karena media yang digunakan oleh orang-orang yang terjangkit konsumerisme itu sangat marak, di mana
Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan yang lain-lain itu dapat menjadi ajang pamer atau ajang mengaktualisasikan diri dengan gaya hidup yang konsumerisme tadi. Nah, jadi nilai totalnya adalah 13 dan ini adalah skor yang cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Ayu Permatasari selanjutnya akan menyampaikan isu konsumerisme melalui teknik analisis fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Diagram ini juga sering disebut dengan diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Menurut teknik analisis fishbone diagram, isu konsumerisme disebabkan oleh individu, lingkungan, kelas sosial, dan pendidikan. Yang pertama, individu. Setiap orang selalu mempunyai motivasi untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginannya. Motivasi juga merupakan dasar dorongan pembelian atau penggunaan terhadap suatu produk. Selain itu, konsumerisme dapat bersumber pada nilai dan norma. Semakin baik nilai dan norma yang dianut, maka semakin baik pula kontrol dalam diri terhadap konsumerisme. Yang kedua adalah lingkungan. Salah satu sifat negatif yang dimiliki manusia yaitu mudah sekali terpengaruh oleh lingkungannya. Di masa sekarang, banyak orang terpengaruh oleh iklan-iklan yang berkembang di e-commerce atau media sosial. Agar tidak dikatakan ketinggalan zaman, mereka rela menghabiskan uang demi hal yang kurang penting. Teman atau orang sekitar juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Teman atau orang sekitar juga dapat mempengaruhi perilaku konsumerisme, yaitu dengan membangun aspirasi bagi individu dan membantu dia untuk memilih produk untuk gaya hidup tertentu. Yang ketiga, kelas sosial. Setiap orang memiliki tingkat kekayaan yang berbeda-beda. Orang yang memiliki kekayaan lebih seringkali memanfaatkan kekayaannya ke dalam hal-hal yang negatif. Namun, bukan berarti orang yang memiliki penghasilan rendah tidak memiliki perilaku konsumtif. Hanya saja, cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang memiliki materi lebih. Hal tersebut disebabkan oleh karena keterbatasan yang mereka miliki cukup besar. Selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi gaya hidup konsumerisme seseorang. Di antaranya adalah pekerjaan dan lingkungan sosial. Untuk dapat diterima di lingkungan kerja atau lingkungan pergaulannya, seseorang akan berusaha membuat standar hidup yang sama dengan orang-orang di sekelilingnya. Yang terakhir adalah pendidikan. Seseorang yang diberikan pengetahuan tentang manfaat suatu barang atau kebutuhan akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengeluaran untuk memperoleh suatu barang. Apa manfaatnya dan bagaimana cara memperoleh barang tersebut. Sekian penjelasan analisis fishbone dari saya. Analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Muhammad Iqbal Makatita akan meninjau isu konsumerisme menggunakan teknik SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. SWOT adalah teknik analisis yang menggunakan perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu isu yang pada saat ini isunya adalah konsumerisme. Strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan berasal dari internal, yang dimana yang kami angkat di sini adalah Indonesia sebagai internalnya. Dan opportunities atau peluang, threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi internal tadi, yang dimana kita menggolongkan hal ini kepada orang-orang yang berada di negara Indonesia. Jadi, strength atau kekuatan yang bisa diambil adalah: yang pertama, membuka lapangan pekerjaan; yang kedua,
mengurangi dampak pengangguran. Yang ketiga, menciptakan pasar produsen. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, yaitu terjadinya ketimpangan sosial yang nantinya akan berujung pada kriminalitas. Yang kedua, konsumerisme menjadi budaya dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah uang tidak memiliki arti. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi seseorang untuk memiliki sesuatu. Yang kedua adalah meningkatkan etos kerja agar memiliki penghasilan yang besar sehingga akhirnya bisa memiliki barang yang diinginkan. Yang ketiga, muncul ide dan pikiran kreatif menciptakan barang-barang yang baru dan unik. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama, menimbulkan keresahan dan kecemburuan dalam hidup. Yang kedua, mengurangi kesempatan menabung. Dan yang ketiga, tidak memikirkan masa depan. Serta yang sering kita rasakan adalah tidak bisa membedakan kebutuhan primer dan sekunder atau tersier. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.